Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mulai perkuliahan untuk sesi selanjutnya, yaitu uji bedamin lebih dari dua sampel. Uji bedamin lebih dari dua sampel bertujuan untuk menguji perbedaan nilai rata-rata antara tiga kelompok atau lebih kelompok sampel. Jadi syaratnya sama seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan di uji bedamin dua sampel, syarat yang harus dipenuhi adalah salah satu kelompok harus memiliki data yang berdistribusi normal. Nah, untuk uji bedamin lebih dari dua sampel ini syaratnya juga sama. Salah satu data itu harus memenuhi persyaratan berdistribusi normal. Contoh uji bedamin lebih dari dua sampel atau lebih dari dua kelompok ini diantaranya adalah yang pertama, perbedaan rata-rata lama dirawat pada pasien di kelas VIP, di kelas 1, di kelas 2, dan di kelas 3. Dari contoh tersebut, Anda bisa lihat bahwa yang menjadi variabel numeriknya adalah lama dirawat, itu lama waktu dirawat, sedangkan yang menjadi variabel kategoriknya adalah kelas layanan, kelas pelayanan, atau kelas layanan penginapan di rumah sakit. Di mana kelasnya itu terdiri dari 4 kategori. Ada kelas VIP, kategori pertama, ada kelas 1, kategori kedua, kelas 2, kategori ketiga, dan kelas 3, kategori keempatnya. Oke. Contoh selanjutnya adalah perbedaan kadar kolesterol antara remaja, dewasa, dan lansia. Itu juga bisa. Jadi kadar kolesterolnya adalah yang menjadi data numeriknya adalah rata-rata kadar kolesterol, kemudian data kategoriknya adalah kelompok usia remaja, kelompok usia dewasa, dan kelompok usia lansia. Nah, jadi syaratnya yang pertama terdapat satu variabel numerik dan yang kedua satu variabel kategorik dengan tiga kategori. Ya, satu variabel kategorik dengan tiga kelompok atau tiga kategori. Ya, seperti yang contoh tadi, data numeriknya adalah kadar kolesterol, kategoriknya adalah usia dengan tiga kategori. Tiga kategorinya itu usia remaja, usia dewasa, dan usia lansia. Saya harap Anda bisa memahami ini. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungan uji F atau uji ANOVA ini? Caranya adalah dengan menggunakan uji F, di mana rumusnya F sama dengan SB kuadrat dibagi dengan SW kuadrat. Kalau dilihat rumusnya simpel sekali, di mana SB itu adalah standar deviasi between atau antara, kemudian SW itu adalah standar deviasi within. Ya. Nah, jadi K adalah jumlah kelompok dan N adalah jumlah sampel secara keseluruhan. Untuk degree of freedom-nya, numeratornya adalah K dikurang 1 dan denominatornya adalah N dikurang K. Di mana N adalah jumlah total sampel, sedangkan K adalah jumlah kelompoknya. Nah, selanjutnya untuk SB kuadrat, itu merupakan variasi data antar kelompok. Cara mendapatkannya atau cara memperolehnya itu dilakukan dengan rumus SB kuadrat sama dengan N1 dikali X1 bar dibagi dengan X bar dikuadratkan ditambah N2 dikali X2 bar dikurang dikurang X bar dikuadratkan dan seterusnya. Ya. X1 bar itu adalah nilai rata-rata pada kelompok 1, X2 bar adalah nilai rata-rata pada kelompok 2, X3 bar adalah nilai rata-rata pada kelompok 3, dan seterusnya. N1-nya juga seperti itu, N1 adalah jumlah sampel pada kelompok 1, N2 adalah merupakan jumlah sampel pada kelompok 2, N3 adalah jumlah sampel pada kelompok 3, dan seterusnya. Jadi ini tidak ada batasannya, tergantung kepada berapa jumlah kelompok yang diteliti. Ya. Kemudian X bar besar ini merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan kelompok. Nah, rumus untuk mendapatkan X bar ini adalah X bar sama dengan N1 dikali X1 bar, ditambah N2 dikali X2 bar, ditambah N3 dikali X3 bar, dan seterusnya sesuai dengan jumlah kelompok yang ada atau yang diteliti. Sedangkan N itu merupakan nilai total sampel dari keseluruhan kelompok.
Langkah selanjutnya adalah mencari nilai SW kuadrat. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai SW kuadrat? Itu caranya adalah dengan rumus SW kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat ditambah N3 dikurang 1 dikali S3 kuadrat dan seterusnya. Dibagi dengan N dikurang A. N1 merupakan jumlah sampel pada kelompok 1 sama seperti tadi. S1 merupakan standar deviasi pada kelompok 1. N2 merupakan jumlah sampel pada kelompok 2 dan S2 merupakan jumlah standar deviasi pada kelompok 2 dan seterusnya. Berikutnya N besar ini merupakan jumlah total sampel dan K adalah jumlah kelompok. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan nilai SW kuadrat, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan uji F. Nah, yang perlu Anda perhatikan, pada uji F itu tidak terdapat nilai one tail dan two tail. Jadi dia sudah begitu Anda dapatkan nilai F, langsung Anda lihat p-value-nya, maka tidak perlu dikalikan 2. Jadi itu sudah nilai akhir dari p-value-nya. Ya, kemudian simbol ini hanya dipakai untuk satu variabel saja. Ya. Kemudian untuk ANOVA, nilai rata-rata satu digit di belakang koma, nilai rata-rata yang diambil adalah satu digit di belakang koma atau grand mean, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah survei ingin menguji perbedaan penurunan tekanan darah setelah minum 3 jenis obat. Dicobakan kepada responden. Dan masing-masing hasil pengukuran yang diperoleh adalah obat A dengan jumlah responden 5 orang, diperoleh nilai rata-rata tekanan darahnya itu 10 mm Hg, kemudian standar deviasinya adalah 3 mm Hg. Kemudian obat B adalah dengan jumlah responden 6, kemudian X-barnya 25 mm Hg, dan standar deviasinya 2 mm Hg. Sedangkan obat C dengan jumlah responden adalah 6, kemudian nilai rata-ratanya 11 mm Hg dan standar deviasinya 3 mm Hg. Selanjutnya ujilah apakah ada perbedaan mean atau nilai rata-rata penurunan tekanan darah antara yang meminum obat A, obat B, dan obat C. Ya. Jadi sekali lagi ini berbeda ya dengan yang kemarin. Ini agak kalau Anda lihat sepintas seolah-olah soalnya sama. Karena kan kemarin soal di UJT dependent itu juga mengkonsumsi obat diet kemarin gitu ya. Tapi perbedaannya kalau kemarin kan yang diukur adalah berat badan responden sebelum mengkonsumsi obat diet dan berat badan responden setelah mengkonsumsi obat diet. Sedangkan kalau yang ini kita membandingkan terdapat 3 obat penurun tekanan darah. Nah, dari ketiga obat ini, kita ujikan kepada masing-masing responden. Sehingga kita ukur nanti setelah semua responden ini mengkonsumsi obat tekanan darah tersebut, kita ukur perbedaan hasilnya itulah yang kita bandingkan nantinya. Antara responden yang mengkonsumsi obat A, responden yang mengkonsumsi obat B, dan responden yang mengkonsumsi obat C. Baik, sekarang kita lihat bagaimana cara penyelesaian soalnya. Pertama-tama kita tetapkan dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis 0-nya adalah tidak ada perbedaan signifikan rata-rata penurunan tekanan darah antara yang menggunakan obat A, obat B, dan obat C. Kemudian HA-nya adalah ada perbedaan signifikan rata-rata penurunan tekanan darah antara pengguna obat A, obat B, dan obat C. Jenis ujinya adalah uji ANOVA, kemudian nilai alfanya adalah 5%. Selanjutnya perhitungan statistiknya, terlebih dahulu kita menentukan nilai X-bar. X-bar yang besar ya, di mana X-bar ini merupakan X-bar seluruh data. Cara mencarinya adalah jumlah data pada masing-masing kelompok dikalikan dengan rata-rata data per masing-masing kelompoknya, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah kelompok. Jadi, tadi di kelompok pertama itu jumlah respondennya 5 atau jumlah sampelnya 5 dikali dengan rata-ratanya 10 ditambah dengan kelompok kedua
Kelompok 2 tadi jumlah respondennya 6 dikali dengan nilai rata-rata tekanan darahnya 25. Kemudian ditambah dengan kelompok 3 jumlah respondennya 6 dikali dengan rata-rata tekanan darah pada kelompok ketiga. Kemudian kita bagi dengan 17 jumlah total sampel. Sehingga kita dapatkanlah nilai 15,6. Kemudian setelah kita dapatkan nilai X bar, langkah selanjutnya adalah kita cari nilai SB kuadrat. Nah, untuk mendapatkan nilai SB kuadrat ini, tadi rumusnya adalah N1, N1-nya tadi 5, dikali dengan 10, 10 ini nilai rata-ratanya, dikurang dengan nilai rata-rata total, dikuadratkan, ditambah dengan N2 atau jumlah sampel pada kelompok 2, dikali dengan nilai rata-rata pada kelompok 2 dikurang dengan nilai rata-rata yang total tadi. Dikuadratkan ditambah dengan kelompok 3-nya N3 yaitu jumlah sampel ketiga 6 dikali dengan nilai rata-rata pada kelompok 3 dikurang dengan nilai rata-rata keseluruhan kelompok tadi. Kemudian dikuadratkan. Dibagi dengan K dikurang 1. K ini adalah jumlah kelompok dikurang 1. Didapatlah hasilnya 406,96. Ini adalah nilai SB kuadrat. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai SB kuadrat, kita mencari nilai SW kuadrat. Nah, rumus cara mencari nilai SW kuadrat tadi adalah jumlah kelompok sampel atau nilai N dikurang dengan nilai N dikurang 1 dikali dengan standar deviasi pada kelompok 1 dikuadratkan ditambah dengan nilai N pada kelompok 2 dikurang 1 dikali dengan standar deviasi pada kelompok 2 dikuadratkan ditambah dengan nilai N3 dikurang 1 dikali dengan standar deviasi pada kelompok 3 dikuadratkan. Dibagi dengan jumlah sampel dikurang dengan jumlah kelompok. Sehingga diperolehlah hasilnya 7,2. Setelah kita dapatkan nilai SB kuadrat dan SW kuadrat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji F. Yaitu dengan cara membagi antara nilai SB kuadrat dibagi dengan nilai SW kuadrat. Didapatlah hasilnya 56,5. Kemudian numeratornya adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian denominatornya adalah 17 dikurang 3 sama dengan 14. Nah, numerator 2 dan denominator 14 dengan nilai F 56,5. Setelah dicek pada tabel F, diperolehlah nilai p-value-nya kecil dari 0,001. Kemudian kita bandingkan dengan alfa 5%, maka p-value lebih kecil dari alfa. Keputusannya H0 ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan signifikan rata-rata penurunan tekanan darah antara pemakaian obat A, obat B, dan obat C. Di sini saya lupa tulis kata-kata signifikannya ya, Anda bisa tambahkan nanti kata-kata signifikannya. Oke, itu saja cara perhitungan menggunakan uji ANOVA. Selanjutnya, di uji ANOVA, di uji F ini, kita hanya bisa melihat apakah terdapat perbedaan signifikan atau tidak. Sedangkan untuk melihat kelompok mana saja yang berbeda atau kelompok mana yang efektif, itu kita bisa lanjutkan dengan menggunakan uji multiple comparison. Jadi uji multiple comparison ini hanya akan kita lakukan atau akan kita lakukan analisisnya setelah kita mengetahui bahwa berdasarkan uji F terdapat perbedaan rata-rata penurunan tekanan darah. Apabila tidak terdapat perbedaan rata-ratanya, maka kita tidak perlu melakukan uji multiple comparison. Ya. Oke, sebelum masuk ke uji multiple comparison, Anda bisa melakukan latihan dulu. Ini ada contoh soal untuk latihan yang bisa Anda kerjakan di rumah. Nanti kita akan diskusikan pada saat sesi tanya-jawab melalui WhatsApp. Nah, sekarang kita masuk ke uji multiple comparison. Uji multiple comparison ini bertujuan untuk menguji perbedaan antar kelompok. Metode yang kita gunakan itu adalah metode Banferoni. Rumus yang digunakan adalah uji T, di mana rumusnya T sama dengan X1 bar dikurang dengan X2 bar dibagi dengan akar SW kuadrat
Kemudian ini tanda absolut 1 per N1 ditambah 1 per N2. Tanda absolut tutup. DF-nya adalah N dikurang K. Nah, untuk uji Benfroni, penentuan H0 itu ditolak atau diterima, atau gagal ditolak, itu menggunakan namanya alfa bintang. Jadi alfa bintang ini merupakan alfa koreksi, di mana untuk mendapatkan nilai alfa bintangnya adalah alfa dibagi dengan K atau kombinasi 2. K kombinasi 2. Ya. Bagaimana cara pengaplikasian rumusnya? Kita lihat contoh soal berikut. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada soal uji F tadi, uji ANOVA tadi, apabila terdapat perbedaan antar kelompok, maka tentukan kelompok mana saja yang berbeda. Kemudian, pertanyaan keduanya, obat mana yang paling berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah? Apakah obat A, ataukah obat C, ataukah obat B? Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Anda tidak perlu mengikuti hipotesis dari awal lagi ya untuk penyelesaian soal ini, jadi Anda langsung saja ke perhitungan statistiknya. Langkah pertama adalah tentukan alfa bintangnya. Alfa bintangnya adalah, tadi kan taraf signifikansi yang diminta 0,05. Kemudian kombinasinya 3, kan ada 3 kelompok tadi ya, berarti kombinasinya 3. Kemudian, kelompoknya 3, kombinasinya 2. Sehingga hasil perhitungan ini diperolehlah nilai alfa bintangnya 0,017. Jadi hasil p-value-nya ini nanti dibandingkan dengan alfa bintang, bukan dengan alfa biasa yang 0,05. Oke. Sekarang kita uji antara obat A dan obat B. Anda masukkan rumusnya. Obat A ini Anda masukkan nilai rata-rata tekanan darah pada obat A dikurang dengan rata-rata tekanan darah pada obat B dibagi dengan SW kuadrat. SW kuadratnya tadi kan 7,2 ya. Kemudian kurung absolut itu 1 dibagi N1, N1-nya 5 ditambah 1 dibagi N6, 1 dibagi 6. 6 ini merupakan N2. Diperolehlah hasilnya min 9,2 dengan DF 17 dikurang 3 sama dengan 14. Maka p-value yang kita peroleh adalah kecil dari 0,005. Sedangkan alfa bintangnya adalah 0,017. Sehingga dibandingkan dengan alfa bintang, maka diperolehlah nilai p-value-nya kecil dari alfa bintang. Kesimpulannya adalah ada perbedaan signifikan penurunan tekanan darah antara penggunaan obat A dan obat B. Jadi antara obat A dan obat B terdapat perbedaan signifikan penurunan tekanan darah dari yang mengkonsumsinya. Selanjutnya kita bandingkan lagi antara obat A dengan obat C. Dengan rumus yang sama, jadi di sini tadi adalah nilai rata-rata tekanan darah yang menggunakan obat A. Kemudian yang sebelah sini adalah rata-rata tekanan darah responden yang menggunakan obat C. Kemudian dibagi dengan SW kuadrat. Kemudian ini kurung kerawal, kurung absolut ya, kurung absolut. 1 dibagi dengan jumlah responden pada kelompok A dan 1 dibanding jumlah responden pada kelompok B. Oh ya, tadi saya lupa ini di akar ya. Jangan lupa nanti di akar. Ini pada yang A dan B tadi ini di akar ya. Ini juga sama di akar. Sehingga hasilnya diperoleh min 0,61. Dengan DF 17 dikurang 3 sama dengan 14. Maka diperoleh nilai p-value-nya lebih besar dari 0,1. Alfa bintangnya adalah 0,017. Maka dibandingkan dengan alfa bintang, maka p-value lebih besar dari alfa bintang. Maka kesimpulannya, tidak ada perbedaan signifikan penurunan tekanan darah antara penggunaan obat A dan obat C. Terakhir kita akan membandingkan apakah ada perbedaan tekanan darah antara kelompok B dan kelompok C. Kita masukkan kembali ke rumus. Rata-rata tekanan darah kelompok B dikurang dengan rata-rata tekanan darah kelompok C dibagi dengan akar SW kuadrat kurung absolut 1 dibagi jumlah sampel pada kelompok B dan 1 dibagi jumlah sampel pada kelompok C. Dari hasilnya kita peroleh nilai T itu 9,03 dengan DF 14. Nah, setelah kita melihat pada tabel T, diperolehlah nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,005. Nah, dibandingkan dengan alfa bintang 0,0017, maka dapat diputuskan p-value-nya lebih kecil dari alfa bintang.
Kesimpulannya, ada perbedaan signifikan penurunan tekanan darah antara penggunaan obat B dan obat C. Nah, yang paling efektif dalam menurunkan tekanan darah adalah obat B. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Kita sudah bahas tentang tadi yang pertama adalah uji ANOVA, kemudian yang berikutnya adalah uji multiple comparison, dan untuk perkuliahannya saya tutup. Terima kasih atas atensinya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.